Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iip Wijayanto dalam program Solusip. Selama beberapa waktu ke depan kita akan bersama-sama mengupas berbagai topik persoalan kehidupan ini ditinjau dalam perspektif Islam, ya. Mulai dari masalah pergaulan, masalah cinta, masalah pekerjaan, dan lain-lain sebagainya, ya. Dan seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silahkan dikirimkan pesannya ke nomor WA yang saya cantumkan di bawah ini. Baik, saya langsung ke pertanyaan seperti biasanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang muslimah. Saya sudah berhijrah selama 2 tahun ini dengan memakai jilbab atau hijab, ya. Yang jadi persoalan, rambut saya panjang dan suami tidak mau kalau saya memotong rambut saya. Maka ketika saya berjilbab, biasanya saya menggulung rambut saya ke arah atas atau menyanggulnya ke arah atas, sehingga kemudian bentuk sanggulan itu biarpun ditutupi dengan jilbab kelihatan. Saya baca di salah satu artikel bahwa cara berjilbab demikian disebut sebagai jilbab punuk unta, dan orang yang menggunakan jilbab dengan cara demikian tidak akan pernah masuk surga. Mohon penjelasan dalilnya dan solusinya seperti apa. Terima kasih. Baik. Jadi ini pertanyaan saya pikir penting ya bagi semua muslimah, bahwa berjilbab itu tidak waton hanya nutupi rambut saja, ya. Tetapi ada ilmunya, bahwa orang yang berjilbab saja tetapi tidak dipandu dengan ilmu, belum tentu cara berjilbabnya menyelamatkannya dari api neraka. Demikian juga apalagi orang-orang yang masih mengumbar auratnya kemana-mana, ya. Nah, dari pertanyaan ibu tadi, ya, berkaitan dengan penjelasan masalah dalilnya, betul. Jadi hadisnya memang mengatakan demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'atnabil baqari yadribuna bihannas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza." Ya. Ada 2 golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Nah, jadi yang dimaksudkan mempertontonkan aurat walaupun dia sudah berjilbab. Kita sering membahas nih, orang memakai jilbab tetapi baju ketat, yang dalam istilah netizen sering disebut sebagai jilbub itu, sehingga bagian dadanya kelihatan, ya. Itu iya. Tetapi juga jangan lupakan bahwa mempertontonkan bentuk rambut di kepala itu juga berdasarkan hadis ini disebutkan sebagai orang yang berjilbab, tetapi dia tetap saja masuk ke dalam klasifikasi orang-orang yang telanjang.
Ya. Nah, sekarang mari kita lihat penjelasan para ulama tentang hadis ini agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih objektif, ya. Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwa wa amaru suhunna mitil bukhti famaknahu yu'azzimna ru'usahunna bil khumuri wal ama'in. Adapun kepala-kepala mereka seperti punuh unta, maka pengertiannya adalah mereka membesarkan kepala dengan khimar, kerudung tutup kepala wanita, atau sering disebut sebagai al-khumur, dan kain sorban, atau juga sering disebut sebagai al-ama'in. Ya. Nah, jadi maksudnya menurut Imam Nawawi adalah orang-orang yang suka melapis-lapis begitu, ya, sehingga misal ada juga kan bahkan teknik yang ndak ada bagian punuknya itu, kemudian dikasih busa atau dikasih tambalan-tambalan tertentu agar jilbabnya itu memberikan bentuk tertentu. Ya, itu termasuk ke dalam klasifikasi ini menurut Imam Nawawi. Nah, penjelasan berikutnya adalah wa ghairiha mimma yulafu ala ra'si hatta tushbiha asnamatal ibilil bukhti hadza huwal masyhur. Atau yang lainnya dari sesuatu yang digelung di konde di atas kepala sehingga menyerupai punuh unta, dan ini adalah tafsir yang paling masyhur, ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, dia tidak punya nih rambut untuk digelungkan ke atas, tetapi karena mungkin itu sedang mode atau dianggap cantik atau membuatnya kelihatan lebih tinggi, maka dicarikan sesuatu, ya, dikasih topi-topi kecil di bagian dalam itu atau gabus-gabus kecil, ya, ditaruh untuk memberikan bentuk biar dia kelihatan lebih tinggi. Dan menurut pendapat para ulama yang paling masyhur, itu termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang dimaksudkan oleh hadis ini. Ya. Nah, selanjutnya qala al-Maziri wa yajuz ayyakuna ma'nahu yatmahna ila rijali wala yaqdudna anhum wala yunakisna ru'usahunna. Dan menurut Imam Al-Maziri, kalimat tersebut berarti dengan mereka memandang laki-laki, tidak menahan pandangan atau memejamkan matanya dari melihat laki-laki dan tidak menundukkan kepalanya. Jadi misal, ya, ada wanita kalau ketemu dengan laki-laki itu bergerak terus, ya, tidak menundukkan kepala, malah menatap mata si laki-laki. Atau seorang wanita yang memang hobi jelalatan, melihat laki-laki ganteng, baik itu secara langsung atau melalui media sosial atau melalui gambar-gambar atau melalui tayangan-tayangan apapun, itu termasuk ke dalam kelompok wanita-wanita yang demikian. Misal ada seorang wanita, ada laki-laki lagi jogging atau main sepeda, kelihatan pahanya, ya, wah, itu cowok seksi banget, itu termasuk ke dalam kelompok ini. Atau ada wanita yang hobi nonton sepak bola, kelihatan kan pemain-pemain sepak bola itu ganteng-ganteng, dia ditanya strategi sepak bola 4-4-3, ya, ada namanya Catenaccio, ada namanya total football, strategi tidak tahu. Yang dia tahu pemain itu ganteng-ganteng. Ada Cristiano Ronaldo yang ganteng dan seterusnya tadi. Hobinya melihat otot dari cowok-cowok ganteng. Itu termasuk ke dalam klasifikasi kelompok ini. Ya. Itu menurut Imam Al-Maziri. Nah, sekarang menurut Al-Qadi Al-Iyad, beliau berkata bahwa anal ma'ilati tumasyidnal mashtatal maila'i qala wahya dafrul ghadair wa syadduha ila fauku wa jam'uha fi wasati ra'si fatasiru ka asnamatil bukhti
Qala wa hadza yadullu ala annal murada bitashbihi bi asnamatil bukhti innama huwa li irtifa'il ghadair fauqa ru'usihinni wa jam'i aqaisiha hunaka wa takasuriha bima yudaffirnahu hatta tamila ila nahiyatin min jawanibir ra'sis sannam. Ya, jadi berkata Al-Qadi Al-Iyad bahwa wanita-wanita yang cenderung al-ma'ilat, maksudnya adalah mereka menyisir rambut mereka dengan model sisiran para pelacur, yaitu memilin jalinan rambut dan mengikatnya sampai ke atas, lalu mengumpulkan di tengah kepala, maka menjadi seperti punuk unta. Menurut Al-Qadi Iyad, hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan menyerupai punuk unta itu karena tingginya jalinan rambut di atas kepala, terkumpulnya jalinan rambut di situ dan menjadi kelihatan dengan sesuatu yang mereka pilin, sehingga miring ke salah satu sisi dari beberapa sisi kepala, sebagaimana miringnya punuk unta. Ya, jadi solusinya bagaimana? Ya, solusinya tidak memotong rambut, saya pikir tidak ada masalah. Rambut silahkan saja panjang, yang penting kan tidak kelihatan dan bentuknya tidak kelihatan. Nah, jadi ketika mau pakai jilbab, rambutnya diikat saja. Ya, kan memakai bajunya berlapis ya, ada kaos di bagian dalam. Nah, masukkan saja tuh bagian rambut itu ke dalam kaos, setelah itu dilapis dengan baju bagian dalam, setelah itu dilapis lagi dengan baju luar atau gamis yang biasa dipakai, setelah itu menggunakan daleman jilbab, ya saya tidak tahu namanya apa itu, setelah ditutup dengan daleman jilbab, baru ditutup dengan jilbabnya. Aman, tidak akan kelihatan bentuk rambutnya, dan juga rambut tidak akan keluar karena dia berada di dalam pakaian. Mudah kan? Jadi saya pikir itu cara berjilbab para muslimah yang selamat. Demikian, semoga jawaban saya bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi insyaallah esok hari, dan jangan lupa subscribe channel Iip Wijayanto. Yang like, subscribe, dan nge-share video ini sehingga menjadi lebih bermanfaat. Saya doakan semoga panjang umur, sehat, kaya raya, dan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.